Halo teman-teman, mari kita belajar bersama materi SKB Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama. Pada kali ini kita akan bahas tentang persiapan penyuluhan kesehatan masyarakat. Yang insya Allah nanti akan ada 10 materi inti yang akan kita paparkan. Pertama-tama, kita perlu tahu bahwa permasalahan kesehatan yang diakibatkan perilaku yang tidak bersih dan sehat masih banyak sekali ditemukan di Indonesia. Seperti penyakit menular, yaitu TB paru, DBD, diare, HIV, AIDS, dan lain-lain. Untuk penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif, seperti diabetes, jantung koroner, dan lain-lain, maupun penyakit baru yang biasa disebut new emerging diseases. Salah satu upaya merubah perilaku hidup masyarakat yang bersih dan sehat, yaitu melalui penyediaan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten dalam memberikan penyuluhan kesehatan masyarakat. Salah satu kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki penyuluh kesehatan masyarakat adalah mempersiapkan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat. Dalam materi persiapan penyuluhan kesehatan masyarakat ini, nanti akan ada 6 pokok bahasan. Yang pertama dan akan kita pelajari adalah perencanaan promosi kesehatan. Definisi perencanaan. Perencanaan adalah serangkaian kegiatan di mana keputusan yang dibuat dituangkan dalam bentuk tindakan. Perencanaan merupakan salah satu siklus dari proses pemecahan masalah untuk mengubah posisi yang ada saat ini kepada posisi yang diinginkan. Dengan tujuan mengarahkan sumber daya yang ada untuk pencapaian target program dalam waktu tertentu. Selain itu, perlu mendapatkan kejelasan tentang upaya yang harus dilakukan secara sistematis mengarah pada tujuan program yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Jenis-jenis perencanaan. Ada 9 jenis perencanaan promosi kesehatan. Yang pertama yaitu perencanaan berdasarkan alokasi waktu. Alokasi waktu terdiri dari waktu jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang kedua, perencanaan program kesehatan berdasarkan program prioritas. Yang ketiga, perencanaan berdasarkan tatanan promosi kesehatan. Yang keempat, perencanaan berdasarkan kegiatan promosi di setiap jenjang administrasi. Bisa di pusat, di provinsi, kabupaten atau kota, puskesmas atau kecamatan, dan kelurahan. Yang kelima, perencanaan berdasarkan pencapaian indikator kinerja. Misalnya, pencapaian PHBS di rumah tangga, PHBS di sekolah, pencapaian desa dan kelurahan siaga aktif, pencapaian target imunisasi lengkap pada bayi, peningkatan target persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, dan lain-lain. Yang keenam, perencanaan berdasarkan strategi promosi kesehatan. Perencanaan dalam strategi promosi kesehatan ada perencanaan advokasi, bina suasana, gerakan pemberdayaan masyarakat. Yang ketujuh, perencanaan berdasarkan ruang lingkup program kesehatan. Biasa dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu untuk satu program atau program terpadu. Yang kedelapan, perencanaan dalam menghadapi keadaan darurat. Dan yang terakhir, perencanaan berdasarkan fungsi operasional, misalnya keuangan, ketenaga kerjaan, dan lain-lain. Selain mengetahui jenis-jenis perencanaan, dalam persiapan penyuluhan kesehatan masyarakat, kita juga perlu mengetahui langkah-langkah perencanaan promosi kesehatan. Langkah-langkah perencanaan promosi kesehatan merupakan siklus yang terdiri dari beberapa tahap kegiatan, yaitu yang pertama, kita harus menganalisa situasi terlebih dahulu, identifikasi masalah,
masyarakat, wilayah, dan kebijakan. Itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Langkah kedua, menetapkan prioritas masalah. Langkah ketiga, melakukan identifikasi penyebab masalah. Langkah keempat, menentukan prioritas penyebab masalah. Langkah kelima, menentukan tujuan promosi kesehatan. Langkah keenam, menentukan sasaran promosi kesehatan. Selanjutnya, langkah ketujuh, kita harus menentukan jenis kegiatan promosi kesehatan, menentukan metodenya, dan menentukan media promosi kesehatan, serta menentukan pelaksanaan kegiatan, menentukan alokasi dana kegiatan, dan menentukan waktu pelaksanaan kegiatan. Selain itu, kita juga harus menentukan monitoring kegiatan. Dan langkah yang terakhir, menentukan evaluasi kegiatan. Terima kasih. Silahkan komen di bawah ya jika ada pertanyaan. Mari kita berdiskusi. Sampai jumpa di materi selanjutnya.